Apakah yang dilakukan orang yang masih hidup itu akan diketahui oleh Rasul yang sudah meninggal dan akan diketahui oleh umat Islam yang sudah meninggal. Ya. Saya ulangi, Rasul akan tahu, umat Islam akan tahu, pasti itu di akhirat. Kalau di dunia, kadang-kadang Allah menampakkan kejahatan orang, sehingga Rasul tahu, sahabat tahu. Zaman sekarang juga gitu. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kejahatan orang itu sehingga kita tahu. Mungkin Pak ya, itu mungkin dan bisa terjadi. Cuma yang sekarang alam yang itu alam akhirat, alam dunia, sekarang alam antara akhirat dan dunia yaitu alam kubur. Apakah perbuatan manusia ini diketahui oleh orang yang sudah mati? Nabi yang sudah meninggal tahu dan juga saudara-saudara kita yang sudah meninggal juga tahu apa yang kita lakukan di dunia? Nah, ini pertanyaan. Untuk Nabi Muhammad SAW, ini Imam Ibnu Katsir untuk Nabi Muhammad, apakah Nabi mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh umatnya Pak di dunia ini? Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ini saya bacakan Pak. Rasul bersabda, hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum. Aku hidup di dunia ini, hidupku di dunia ini baik bagi kalian, wahai umatku. Matiku pun baik bagi kalian. Amma hayati khairun lakum fa asunnu lakum as-sunana wa usarri'u lakum syara'i'a. Hidupku itu baik bagi kalian. Kenapa? Karena ketika aku hidup itu, aku membuat ajaran-ajaran dari Allah. Aku membuat ajaran. Ajaran sholat, ajaran zakat, ajaran gitu kan Pak. Dan aku membuat aturan-aturan agama. Dan ajaran agama, aturan agama itu kan rahmat kasih sayang Allah untuk kita Pak ya. Coba kalau kita nggak ada ajaran agama, kacau hidup kita. Wa amma mauti fa inna a'malakum tu'radu alayya. Sedangkan setelah aku mati itu baik juga bagi kalian. Sebab amal-amal kalian akan ditampakkan kepadaku setelah aku mati. Fama ra'aitu minha hasanan hamadtullaha alaihi. Kalau amal umatku ini kok baik-baik, aku memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Wa ma ra'aitu sayyi'an astaghfirullaha lakum. Kalau saya melihat ternyata amal kalian yang ditampakkan kepadaku itu ternyata jelek-jelek, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Kan baik berarti Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Namun hadis ini Pak diteliti satu oleh Imam Hafidz Al-Iraqi. Dia mengatakan memang rawi-rawinya sahih kecuali ada satu rawi yaitu Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud. Orang ini hampir mayoritas ahli hadis menyatakan dhaif. Maka hampir mayoritas ulama Pak, ulama ahli hadis itu mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Yang sahih yang sahih Pak ya adalah sholawat yang kita ucapkan itu nanti akan dihaturkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini yang sahih. Kalau amal perbuatan umatnya ditampakkan kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal, hadisnya banyak ahli hadis yang menyatakan hadisnya dhaif. Tapi kalau sholawat kita itu akan ditampakkan kepada Nabi. Ya. Bahkan Nabi mengatakan ketika ada orang yang bersholawat kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku, kemudian aku akan menjawab sholawatnya. Bahkan Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Yang malaikat itu tugasnya adalah menyampaikan sholawat dari umat Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau ini sahih Pak ya. Makanya kalau hari Jumat itu terutama hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Nah, kalau hari Jumat, yang selain hari Jumat juga dianjurkan untuk sholawat juga. Cuma kalau hari Jumat lebih ditekankan lagi. Sholawat kita ini oleh malaikat disampaikan kepada Nabi. Gitu. Ruhnya Nabi Muhammad
dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya untuk menjawab sholawat kita kepadanya. Nah, sudah Pak, kalau terus gimana itu? Malaikat nyampaikan sholawat itu gimana? Kalau orangnya jauh banget mengucapkan sholawat, nyampaikannya gimana? Sedangkan 1 detik saja berapa juta orang yang mengucapkan sholawat. Ya sudah, itu urusan alam gaib Pak ya. Kalau udah urusan alam gaib, otak kita tidak bisa menjangkau. Udah terima saja, percaya saja. Nah itu, kalau itu ya, sholawat kita diaturkan pada Nabi, betul. Nah, termasuk Pak ya, yang membuat kita lebih percaya bahwa amal perbuatan kita tidak ditampakkan kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ibu kita Aisyah. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Yang saya ceritakan tadi, besok ketika kita di mahsyar Pak ya, umatnya akan minum telaga Nabi tadi yang saya ceritakan. Nah, ada sekelompok, memang kelihatannya umat Nabi Muhammad, wong Nabi Muhammad saja menganggap itu adalah umatnya. Tapi ketika mereka mau minum, disingkir-singkirkan. Nah, terus Rasul umati, ashabi itu umatku loh, kayak gitu. Itu umatku. Terus malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Wahai Nabi Muhammad, setelah engkau meninggal, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan, yaitu senengannya ngerubah-ngerubah ajaran. Maka Rasul tidak tahu Pak. Ya, jadi memang amal perbuatan manusia ini, umatnya Nabi Muhammad, tidak ditampakkan kepada beliau ketika beliau sudah meninggal. Tapi beliau akan tahu besok di hari kiamat. Gitu. Tapi sholawat kita dimanapun kita berada akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Allah mengembalikan rohnya Nabi Muhammad untuk menjawab sholawat kita. Nah, kemudian Bapak saya hormati, kalau itu Nabi Muhammad Pak ya. Kalau amal kita, apakah amal kita juga ditampakkan kepada umat Islam yang sudah mati, terutama kerabat-kerabat kita? Ini ada hadis. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abu Dawud, dan juga hadis dari Imam Ahmad. Ya. Keterangan dari sahabat Jabir bin Abdillah dan juga sahabat Anas bin Malik. Tidak saya baca hadisnya adalah bahwa amal kita, orang yang masih hidup itu akan ditampakkan kepada kerabat kita, keluarga kita yang sudah mati. Tapi mayoritas ahli hadis juga mengatakan hadis ini enggak sahih, Pak. Enggak sahih. Ya. Yang sahih, ya ini. Yang sahih adalah asar, bukan hadis, asar yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Sampai ulama hadis, ahli hadis kontemporer namanya Syekh Albani mengatakan hadis ini bukan hadis, asar yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi, dan sahih sanadnya. Karena asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya, dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Dari asar dari Abu Ayyub Al-Ansori, dan ini sahih. Memang tahu Pak, tahu. Kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal akan tahu perbuatan kita. Tapi bukan pakai hadis tersebut Pak, tapi pakai asar dari Abu Ayyub Al-Ansori. Saya bacakan asarnya. Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan, "Idza qubidat nafsul abdi talaqahu ahlur rahmati min ibadillahi kama yalqauna al-basyira fid dunya." Jika ada seorang hamba yang wafat, ya, rohnya itu Pak, rohnya kan ke alam ruh. Nah, ketika datang ke alam ruh, rohnya itu disambut oleh roh-roh yang sudah lama. Sebagaimana orang hidup menyambut orang yang baru datang. Kalau kita punya keluarga Pak ya, merantau di Kalimantan sudah 20 tahun terus datang, gimana yo Pak nyambutnya? Nah, disambut pokoknya, dijemput pokoknya gitu. Nah, kalau ada roh yang baru datang, roh-roh yang lain do jemput Pak. Fayuqbiluna alaihi liyas'aluhu, mereka menyambut untuk bertanya.
Fayaqulu ba'dhum li ba'din andiru akhakum hatta yastariha fa innahu kana fi karbin. Kemudian sebagiannya mengatakan jangan ditanya dulu, ntar dulu biar istirahat dulu, dia capek sekarang. Fayubiluna alaihi fayas'alunahu ma fa'ala fulan wa ma fa'alat fulana hal tazawwajat. Nah, akhirnya setelah istirahat mereka pada bertanya, si fulan dulurku kok piye? Terus dulurku wedoke kok piye? Terus sing iko wis nikah apa urung gitu, Pak. Nah, kemudian fa idza sa'alu 'anir rajul qad mata qablahu qala lahum innahu qad halaka fayaquluna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dhahaba bihi ila ummihil hawiyah fa bi'satil ummu fa bi'satil murabbiyatu. Jadi sampai mereka bertanya, si fulan dulu gimana? Mereka bertanya, Pak, si fulan. Terus roh yang baru bilang, wis mati, wis udah lama matinya katanya. Ternyata rohnya yang ditanya itu ternyata tidak kumpul dengan mereka karena roh itu masuk ke siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan itu. Lah, wis piye si fulan dhisik kok? Lah wis mati. Udah lama datang ke sini. Udah mati. Terus mereka yang roh-roh yang lama itu menjawab, "Lah, kok enggak ada di tempat kami?" Gitu. Oh, ternyata dia celaka, Pak ya. Tidak digabungkan bersama orang-orang yang bersama roh-roh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'radu 'alaihim a'malahum. Nah, kemudian si roh baru ini akan menceritakan, mengabarkan apa yang terjadi di dunia itu. Si fulan itu kabarnya gini, fulan kabarnya gini, fulan kabarnya gini. Nah, itu. Fa idza ra'au hasanan farihu wastabsyaru wa qalu hadhihi ni'matuka ala 'abdika fa atimmaha. Ketika ada roh yang baru itu mengatakan, si fulan ini Masya Allah orangnya baik, sudah gini. Orang-orang yang kenal, Pak ya, roh lama yang kenal sama yang ditanya itu, yang masih hidup di dunia ini, roh-roh yang lama mengatakan senang dan mereka bergembira dan mereka mengatakan, ya Allah, ini adalah nikmatmu kepada hambamu itu sehingga sekarang baik amalnya, fa'atimmaha, ya Allah, sempurnakanlah nikmat yang Engkau berikan kepadanya sehingga tetap akan baik sampai husnul khotimah. Wa in ra'au su'an qalu Allahumma raji' bi abdika. Ketika roh yang baru itu cerita, si fulan itu malah gini wis kacau, wis anu gitu, Pak ya. Ora genah. Lah, roh-roh yang lama yang kenal sama yang ditanyakan itu, Allah mengatakan Allahumma raji' bi abdika, ya Allah, ya. Istilahnya berilah kesempatan untuk tobat, sadarkanlah dia gitu dan lain sebagainya. Ini berkaitan